Shalom saudara-saudara, kembali kita bertemu untuk membahas bagian firman Tuhan bersama. Dan kita akan melanjutkan pembahasan untuk David's Main Bible Study kita, di mana kita sedang membahas tentang 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Dan kali ini kita masuk pada bagian terakhir, yaitu jemaat di Laodikia. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-22. Karena itu sebelum membahas bagian firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong kami dalam pembahasan firman Tuhan. Roh Kudus berikan kami kekuatan dan hikmat, agar apa yang kami belajar dari bagian firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan kehidupan kami menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Bapa di sorga, pimpin sertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah melihat ke-6 jemaat di dalam kitab Wahyu ini. Dan minggu lalu kita sudah melihat tentang jemaat di Philadelphia. Dan kali ini kita akan masuk kepada jemaat yang terakhir yang untuk kita bahas bersama, yaitu jemaat di Laodikia. Nah, ketujuh jemaat ini berada di Asia Kecil atau Turki sekarang. Meskipun waktu itu di Turki bukan hanya ada 7 jemaat ini, ada banyak jemaat di sana. Tetapi ada bagian atau pesan khusus yang disampaikan kepada ketujuh jemaat ini. Nah, kepada jemaat di Laodikia atau jemaat terakhir yang akan kita bahas di sini, ada begitu banyak hal menarik yang akan kita lihat di sana. Yang pertama, kita akan melihat profil tentang jemaat di Laodikia ini terlebih dahulu. Ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini bagian pertama. Nah, Laodikia adalah sebuah kota di Asia Kecil yang pada waktu itu bisa dikatakan cukup makmur. Mereka cukup maju dan terkenal dalam 3 hal, yaitu perdagangan yang membuat mereka kuat dalam keuangan mereka, ilmu kesehatan, terutama perawatan mata, dan yang ketiga industri tekstil mereka, yaitu wol hitam. Nah, ini mereka cukup makmur dengan hal-hal ini. Bahkan seorang sejarawan Romawi kuno, dia mengatakan bahwa pada saat terjadi gempa bumi yang besar pada tahun 60 Masehi, orang-orang di Laodikia bahkan menolak bantuan dari Kekaisaran Romawi untuk membangun kembali kota mereka. Dan mereka mampu membangun kota itu dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri. Nah, Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menyebut tentang jemaat di Laodikia ini. Sehingga kita bisa menduga bahwa jemaat ini termasuk salah satu jemaat yang awal pada era pertama kekristenan berkembang di abad pertama saat itu. Nah, bagaimana Yesus menunjukkan diri kepada jemaat di Laodikia ini? Ayat yang ke-14, masih di ayat yang ke-14. Dikatakan inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara, di sini yang pertama, Yesus menyatakan diri sebagai inilah firman dari Amin. Amin artinya sungguh, benar, jadilah demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah wujud dan peneguhan dari kebenaran yang sejati itu. Paulus mencatat dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, juga di dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-16 dikatakan, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Nah, kata setia di sini yang merujuk kepada Allah di dalam kitab Yesaya ini, di dalam bahasa Ibrani berarti amin. Sehingga menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah yang sejati. Yang berikut dia katakan saksi yang setia dan benar. Nah, karena Kristus adalah kebenaran itu, maka apa yang dia nyatakan adalah kebenaran, dan kebenarannya itu teguh dan bisa dipercaya. Saat kita mencari standar kebenaran yang sejati, kita datang kepada Kristus dan firman-Nya. Lalu dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Kita perlu mengerti bagian ini dengan baik, bahwa kata permulaan di sini bukan berbicara mengenai urutan atau kronologi, tetapi merujuk kepada Kristus sebagai sumber, penyebab, dan penguasa itu sendiri. Sebab Kristus bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta. Kolose 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Nah, sehingga di sini jelas bahwa Kristus adalah sumber dan penguasa dari ciptaan yang ada. Kata yang sama, kata permulaan di sini yang sama juga dipakai di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya. Di sana, kata pada mulanya itu merujuk kepada kekekalan Kristus yang ilahi. Sehingga di sini tidak berbicara mengenai sequence atau berbicara mengenai kronologi, tetapi lebih berbicara mengenai Kristus sebagai penyebab, sebagai sumber dari apa yang ada. Nah, lalu bagaimana Yesus melihat jemaat di Laodikia ini? Ayat yang ke-15 dan ke-16.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, teguran yang diberikan kepada jemaat ini jelas bahwa mereka tidak dingin dan tidak panas. Gambaran ini akan sangat akrab bagi orang di Laodikia. Kenapa? Karena kota ini walaupun mereka makmur, tetapi punya masalah dengan suplai air. Mereka punya masalah dengan air bersih, dengan air yang mereka minum. Nah, Laodikia terletak antara dua kota penting pada saat itu, yaitu Kolose dan Hierapolis. Nah, Kolose dikenal dengan sumber air dingin yang berasal dari gletsernya, dan Hierapolis dikenal dengan sumber air panas yang alami. Nah, sumber air di Laodikia ini tidak begitu baik dan bahkan bisa membuat orang sakit jika mereka meminumnya. Nah, saudara ingat bahwa dia berada di daerah dekat Kolose, daerah-daerah pada Asia Kecil saat itu. Dan ingat apa yang Paulus tulis kepada Timotius. Paulus menulis untuk Timotius mencampurkan sedikit anggur karena dia mengalami masalah pencernaan. Mungkin berhubungan dengan air yang dia minum di sana. Nah, sumber air di Laodikia ini tidak begitu baik dan bisa membuat orang sakit. Dan karena mereka kaya, sehingga mereka mencari solusi dengan cara yaitu membangun saluran air yang untuk mengalirkan air, jadi air yang dingin dari Kolose dialirkan ke Laodikia, dan juga sumber air yang panas dialirkan dari Hierapolis. Nah, tetapi saat air itu mengalir dan tiba di Laodikia, tidak lagi panas atau dingin, melainkan menjadi suam-suam kuku, atau mungkin istilah yang bisa kita pakai menjadi hangat. Sehingga teguran ini begitu mengena kepada mereka. Nah, teguran ini diberikan untuk memperingatkan orang-orang di Laodikia yang nampaknya kehidupan kerohanian mereka itu berkompromi dengan keadaan sekitar mereka. Atau dengan kata lain bahwa mereka mencoba untuk bermain aman. Tidak mau begitu jelas menunjukkan identitas dan kesaksian mereka sebagai orang percaya. Nah, mungkin hal ini bisa kita lihat pada zaman sekarang di mana ada orang Kristen yang hanya melihat iman Kristen sebagai label saja, tetapi tidak mau dengan serius menghidupi iman itu. Nah, ini peringatan yang diberikan baik kepada jemaat di Laodikia pada saat itu dan juga orang-orang percaya pada saat ini. Bahwa bagaimana kita menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Lalu dikatakan bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau engkau panas. Nah, sikap yang tidak dingin dan tidak panas ini sebenarnya berbahaya. Karena ini akan menuju kepada sikap yang nampaknya mau mengikut Tuhan, tetapi juga senang pada hal-hal duniawi. Jadi berdiri kaki sebelah menyebelah begitu. Tuhan Yesus sendiri memberikan peringatan akan hal ini dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Artinya bahwa saat mengikut Tuhan, komitmen itu dibutuhkan. Ini penting untuk kita perhatikan. Lalu Yesus berkata bahwa alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini bukan berarti bahwa Allah mengabaikan suatu kondisi kerohanian yang dingin. Tetapi bahwa jika seseorang berada pada salah satu dari antara dua kondisi itu, yaitu dingin atau panas, maka paling tidak ada hal yang bisa dilakukan di sana. Kalau dia dingin, maka ada yang bisa dikerjakan dalam kehidupan orang itu sehingga bisa menjadi panas atau semangat kembali dalam kehidupan rohaninya. Dan kalau dia panas dan bersemangat, maka itu adalah sesuatu yang baik dan berguna. Tetapi kalau dia suam-suam kuku saja, maka itu menjadi sesuatu yang tidak berguna di sana. Perhatikan, ini adalah gambaran kiasan yang diberikan. Nah, bersikap suam-suam kuku ini juga berbicara mengenai satu sikap yang berkompromi dengan keadaan sekitar. Dalam arti bahwa hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana air yang panas atau dingin, jika dibiarkan di udara terbuka, maka dengan sendirinya akan menyesuaikan suhunya, dan akhirnya menjadi sama dengan suhu di sekitarnya. Nah, ini peringatan yang diberikan. Mengapa? Karena sebagai gereja atau persekutuan atau orang percaya secara pribadi, maka ada budaya, lingkungan, sosial media, dan lain-lain atau hal-hal di sekeliling kita yang dapat mempengaruhi prinsip dan komitmen kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dan terus memperhatikan disiplin rohani kita, dan terutama hubungan pribadi kita dengan Tuhan, agar kita tidak mengikuti arus dan mengkompromikan kesaksian kita sebagai anak Tuhan. Saya mengutip dari Charles Spurgeon. Dia memberikan sebuah komentar yang menarik. Dia mengatakan begini, doa yang suam-suam kuku itu menghina Allah. Saudara-saudaraku, pernahkah Anda benar-benar berpikir betapa menghinanya bagi Allah ketika kita datang di hadapannya dengan doa yang suam-suam kuku? Di sana ada tutup pendamaian sorgawi, yaitu belas kasih Allah, dan jalan ke sana diperciki dengan darah Kristus yang berharga. Namun kita datang ke sana dengan hati yang dingin, atau kita mendekatinya dengan tidak membawa hati kita. Kita berlutut dalam sikap doa, namun kita tidak berdoa. Kita menaikkan kata-kata tertentu, kita mengungkapkan pikiran kita, tetapi yang bukan keinginan kita yang sebenarnya. Kita berpura-pura menginginkan hal yang sebenarnya tidak kita rasakan.
Bukankah dengan demikian kita merendahkan tutup pendamaian atau belas kasih Allah itu? Ini peringatan yang diberikan bahwa kita perlu serius dan jujur di dalam kehidupan kerohanian kita. Lalu ada peringatan yang Yesus berikan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Perhatikan bahwa ada peringatan yang keras di sini. Saya mengutip dari David Guzik. Dia mengatakan bahwa apa dimaksud dengan gereja atau jemaat ada dalam mulut Yesus. Pertama, mereka ada dalam mulutnya karena mereka menyebarkan firman-Nya. Yang kedua, mereka ada dalam mulutnya karena dia senantiasa bersyafaat untuk mereka. Ada yang mungkin mengatakan bahwa ya cukup sekedar saja menjadi orang Kristen yang biasa. Kita tidak perlu terlalu bersemangat atau terlalu rohani. Tetapi di sini justru peringatan yang keras yang diberikan Yesus terhadap sikap-sikap seperti itu. Lalu bukankah dengan demikian nantinya orang akan menjalani kehidupan kekristenan mereka dengan beban dan ketakutan? Jawabannya tentu tidak. Sebab justru dalam ketaatan yang didasari dengan hubungan kasih dengan Allah, kita bisa menikmati hidup yang bermakna. Dunia dan dosa nampaknya menawarkan kebebasan. Tetapi justru itu akan membawa kita kepada keterikatan dan belenggu. Sedangkan iman di dalam Kristus memerdekakan kita. Bahwa kita merdeka untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Lalu ada panggilan pertobatan yang diberikan kepada jemaat ini. Ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, jemaat ini menjadi tinggi hati dengan apa yang mereka miliki, saudara. Dalam pandangan dunia, jemaat ini merasa bahwa mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi. Mereka memiliki segala materi yang mereka perlukan. Karena mereka kaya, mereka memiliki pengobatan yang baik, terutama untuk pengobatan mata. Mereka memiliki industri tekstil yang maju. Tetapi justru mereka dikatakan miskin secara rohani di sini. Kenapa? Karena sikap suam-suam kuku mereka itu. Dan yang menyedihkan, Yesus mengatakan bahwa mereka buta. Artinya bahwa mereka tidak melihat masalah kerohanian yang mereka alami. Apa yang mereka anggap benar justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang Yesus tunjukkan. Yesus mengatakan bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Artinya bahwa mereka hidup dalam delusi. Hal ini berbeda dengan jemaat di Smyrna yang walaupun mereka miskin secara materi tetapi kaya dalam hal rohani. Kehidupan rohani mereka adalah suatu kehidupan yang kaya. Di dalam Matius 5 pasal 3 Yesus berkata demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, Alkitab New King James menerjemahkan berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, poor in spirit. Artinya bahwa mereka sadar akan masalah kerohanian mereka. Mereka mengerti bahwa ada persoalan di sana. Mereka tidak bisa benar sendiri di hadapan Allah dengan kemampuan mereka, dengan apa yang bisa mereka buat, dengan apa yang bisa mereka capai. Sehingga mereka perlu datang meminta belas kasih Tuhan. Nah, masalah dari jemaat di Laodikia ini adalah mereka menunjukkan sikap arogan. Dan satu sikap yang tidak menghormati serta memuliakan Allah. Dengan berpikir bahwa mereka mampu dan tidak membutuhkan apa-apa. Terutama membutuhkan apa-apa dari Allah. Nah, C.S. Lewis mengatakan bahwa saat kita mengatakan saya memiliki segala sesuatu yang saya butuhkan adalah sebuah ungkapan yang berbahaya saat yang kita maksud dengan segala sesuatu itu tidak ada Allah di dalamnya. Lalu, dengan apa yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan di sini, kita belajar bahwa apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya lebih penting dari apa yang mungkin kita anggap benar dari pandangan dan keadaan kita. Saat mungkin kita merasa biasa-biasa saja dengan dosa tertentu, sedangkan firman Tuhan memperingatkan kita akan hal itu, maka sebaiknya kita dengan serius memperhatikan hal itu. Melihat apa yang firman Tuhan katakan, dan bukan apa yang hanya sekedar kita rasakan. Perasaan kita mungkin bisa menipu kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan adalah fakta yang tidak tergoyahkan. Dan itu menunjukkan sebuah kebenaran. Lalu di ayat yang ke-18 dikatakan, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, dalam keadaan rohani mereka yang terpuruk itu, Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. Di sini Tuhan mau agar mereka sadar dari masalah rohani mereka dan datang kepada Dia untuk dipulihkan. Yang pertama, Yesus berkata, engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Kekayaan rohani yang didapat lewat pemurnian kehidupan mereka. Yang kedua, pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Berbicara mengenai kekudusan hidup. Dan yang ketiga, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Agar mereka bisa melihat kebenaran yang sejati yang ada di dalam Kristus yang adalah ya dan amin itu. Nah, dari semua hal ini kita belajar bahwa ini semua justru disediakan oleh Allah sendiri. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Dia dengan kerendahan hati. Kita menyadari akan keberadaan kita yang membutuhkan balas kasih dan pertolongan Tuhan. Dan meminta Allah untuk memulihkan dan menolong kita.
Lalu ayat yang ke-19, ini adalah panggilan pertobatan. Barang siapa kukasihi, aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Hal ini luar biasa. Bahwa dasar dari disiplin dan teguran yang Allah berikan adalah karena dia mengasihi kita. Bahwa sebagai Bapa Sorgawi yang baik, dia mengasihi kita. Dan dia tidak ingin untuk kita binasa karena ketidaktaatan kita. Itulah sebabnya Allah mau untuk menegur kita. Bahwa setiap hal yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, yang mungkin kita merasa bahwa itu sepertinya membatasi apa yang harus kita lakukan, justru sebenarnya menolong kita. Satu ilustrasi yang mungkin bisa saya pikirkan adalah bahwa seperti mungkin ada ikan di dalam akuarium yang protes, bahwa mengapa ada kaca akuarium yang membatasi ruang geraknya. Bayangkan kalau ikan itu lompat keluar, dia mati. Bahwa kaca itu ada di sana untuk membatasi dia, tetapi juga untuk melindungi dia. Demikian juga dengan kita. Bahwa segala hal yang disampaikan oleh firman Tuhan bukan untuk membatasi kita dan membuat kita tidak enjoy kehidupan kita. Bukan. Karena kita bisa menikmati hidup yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Lalu, dikatakan bahwa sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Menarik bahwa pertobatan dimulai dari sikap hati. Dan kata relakan di sini justru diterjemahkan dari kata Yunani yang artinya menjadi panas. Bahwa kita kembali melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Ayat yang ke-20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah di sini ajakan dan panggilan pertobatan itu adalah sesuatu yang harus ditanggapi. Ada orang yang mendengar panggilan pertobatan itu, tetapi kemudian mengabaikan. Anda mendengar panggilan pertobatan itu, tetapi tidak mau mengambil sikap untuk menyambut Kristus di dalam hati mereka. Nah yang paling penting untuk kita lakukan adalah mendengar dengan hati yang mau diubahkan. Lalu mengambil langkah iman untuk percaya dan hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam Tuhan. Nah hal makan bersama dengan Tuhan ini juga berbicara mengenai suatu persekutuan. Bahwa Kristus mau agar kita memiliki satu hubungan persekutuan yang kasih dan akrab dengan Dia. Hal yang menyedihkan bahwa gambaran yang kita lihat di sini, Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Artinya bahwa pintu itu sedang tertutup. Berbeda dengan jemaat di Philadelphia yang dikenal dengan jemaat yang pintunya terbuka, jemaat di Laodikia ini justru pintunya tertutup. Sedang Yesus adalah kepala dari gereja itu sendiri. Kita mungkin sering melihat lukisan atau gambar ini di mana digambarkan Yesus berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Dan sering ayat ini dipakai untuk menunjukkan ajakan agar orang menerima Yesus bagi orang yang belum percaya. Tetapi lebih dari itu kita perlu lihat bahwa surat ini justru ditujukan kepada jemaat atau gereja Tuhan. Sehingga panggilan untuk bertobat dan bersekutu dengan Kristus itu juga berlaku bagi orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi hidup dalam kondisi rohani yang suam-suam kuku. Ini peringatan yang diberikan kepada kita. Lalu satu pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya begini. Mengapa Yesus harus mengetuk di pintu itu? Mengapa dia menunggu untuk ada yang mendengar suaranya dan datang untuk membukakan pintu itu? Bukankah dia berhak untuk mendobrak pintu itu? Nah, di sini saya melihat bahwa dalam kedaulatan dan kemakuasaan Allah, dia mau agar panggilan kepada pertobatan dan persekutuan dengan dia itu ditanggapi dengan hati yang sungguh-sungguh percaya dan yang bersungguh-sungguh mengasihi dia. Lalu, kita lihat bagian penutup dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-22 ini mengenai jemaat di Laodikia. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bahwa mereka yang menang adalah mereka yang menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan dan yang mau merendahkan diri untuk bertobat serta membuka hatinya bagi Tuhan. Lalu dikatakan ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Bahwa ada upah bagi mereka yang setia, bahwa mereka akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Bandingkan Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Dikatakan berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini luar biasa, saudara. Nah, kemudian ada panggilan yang sering kita lihat di sini muncul dalam surat kepada setiap jemaat ini. Ketujuh jemaat ini, yaitu siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kembali bahwa ajakan untuk mendengarkan apa yang disampaikan kepada jemaat-jemaat ada di sini. Ini menunjukkan bahwa gereja Tuhan sepanjang zaman perlu memperhatikan apa yang disampaikan kepada ketujuh jemaat ini. Bagaimana Kristus menunjukkan dirinya kepada mereka, apa saja teguran yang diberikan, nasihat, penguatan, dan janji yang diberikan. Saya ingin menutup dengan kesimpulan seperti ini.
Bahwa sepanjang sejarah, memang banyak teolog mencoba untuk melihat bahwa surat-surat kepada ketujuh jemaat ini sebagai sebuah gambaran dari apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi dengan gereja. Mulai dari zaman para rasul hingga kepada zaman akhir. Dan meskipun mungkin kita bisa membaca perkembangan gereja dan melihat itu sebagai sebuah nubuatan, tetapi juga ada pesan yang secara mendalam diberikan kepada gereja, persekutuan, dan juga orang percaya secara pribadi akan apa yang disampaikan kepada jemaat itu. Sehingga kita perlu dengan serius melihat semua peringatan yang ada. Dan juga untuk merenungkan lebih dalam bagaimana Kristus menyatakan dirinya di sini. Agar kita bisa belajar mengenal dia lebih dekat dan mengasihi dia lebih dalam. Dan kehidupan kita bisa berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi kesaksian yang hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti lebih jauh apa yang menjadi kehendak-Mu. Bantu kami Bapa, kami lemah, kami tidak mampu sendiri. Tetapi kiranya Tuhan kekuatan dari Engkau sendiri yang menolong kami, menguatkan dan menyertai kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan kasih-Mu, pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.